Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 2303042283. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mulai dari konsep manajemen hingga yang lainnya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada konsep dasar manajemen dan organisasi. Dari pengertiannya, manajemen sendiri memiliki dua sudut pandang, yaitu dalam pengertian sebagai sains atau ilmu. Yang kedua ada pengertian sebagai art atau seni. Bisa dilihat di sini, manajemen sebagai sains itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ilmu manajemen ini sendiri mempelajari perencanaan pengorganisasian untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien bagi perusahaan. Dan ini sangat berguna bagi perusahaan agar perusahaan tersebut bisa maju dan sukses ke depannya. Kemudian dari segi art, pengertian manajemen sendiri adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Jadi manajemen ini sebagai art ini adalah adanya perantara untuk melakukan sesuatu yang di sini melalui orang lain. Kemudian dalam melakukan manajemen, terdapat fungsi-fungsi yang harus dilakukan seorang yang melakukan manajemen, yaitu pertama ada planning. Jika suatu perusahaan ingin merencanakan sesuatu agar perusahaan itu baik, maka harus adanya planning terlebih dahulu atau perencanaan. Kemudian adanya organizing atau pengorganisasian, kemudian ada pengarahan dan pengimplementasian. Ini berguna untuk apakah sejauh ini rencananya sudah bagus atau belum. Kemudian setelah dilakukan semuanya, adanya controlling atau pengawasan. Apakah rencana itu sudah matang atau siap untuk diimplementasikan ke perusahaan. Jadi fungsi-fungsi manajemen ini sangat penting untuk dipelajari. Kemudian kita masuk ke pengertian organisasi. Di sini pengertiannya, organisasi adalah sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan tertentu untuk berupaya mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. Jadi di pengorganisasian ini adanya lebih dari satu orang yang melakukan kerjasama untuk tujuannya keberhasilan bersama. Dan ada juga jenis-jenis organisasi. Yang pertama ada organisasi profit, yang kedua ada organisasi non-profit. Organisasi profit itu seperti bank lembaga keuangan. Kemudian ada perusahaan kecil, ada perusahaan manufaktur, yaitu pengelolaan bahan mentah menjadi siap pakai. Kemudian ada organisasi non-profit, yaitu seperti milik negara, pemerintahan pusat, daerah dan kota, dan lembaga pendidikan negeri. Kemudian kita masuk ke dalam pengertian manajer. Apa sih itu manajer? Di sini dimaksudkan manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota organisasi. Jadi di seorang manajer itu harus paham dulu konsep dari manajemen itu agar bisa mengoperasikan suatu perusahaan agar lebih baik. Contohnya seperti pengorganisasian, perencanaan agar terjadinya rencana yang efektif dan efisien, sehingga para manajer bisa membentuk organisasi untuk mencapai tujuan yang telah dibuat tadi. Ada kedua, yaitu keahlian apa sih yang harus dimiliki manajer. Pertama yaitu keahlian teknis, keahlian berkomunikasi. Berkomunikasi ini sangat penting untuk agar suatu organisasi itu dapat memberikan pandangan yang terbuka atau dari sudut pandang lain agar mencapai tujuan bersama. Kemudian ada keahlian konseptual, keahlian dalam pengambilan keputusan, keahlian dalam mengelola waktu. Keahlian dalam mengelola waktu ini juga sangat penting, karena jika seorang manajer membuang-buang waktu, maka itu tidak bisa dikatakan suatu perencanaan yang efektif dan efisien. Selanjutnya ada tingkatan dalam manajemen. Yang pertama ada top manajemen. Top manajemen sendiri ini diisi oleh CEO yang bertugas untuk mengarahkan atau mengambil keputusan operasi perusahaan sehari-hari dan menetapkan tujuan dan strategi bagi perusahaan. Kemudian ada middle management atau
bagian tengah dari manajemen itu sendiri, seperti manajer departemen, manajer cabang, atau manajer umum. Nah, di sini melaksanakan tujuan atau sasaran yang ditetapkan oleh manajemen senior dengan menetapkan tujuan untuk setiap departemen atau cabang. Jadi tugas dari manajemen middle ini adalah mengoperasikan atau melaksanakan apa perintah dari manajemen top atau atas untuk agar dioperasikan kepada cabang-cabang perusahaan yang ingin dilakukan perencanaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada lower management. Nah, lower management ini berisi seperti supervisor, manajemen operasi, kepala departemen, atau manajer kantor. Nah, tujuan atau tugas dari lower management ini sendiri adalah melakukan apa yang sudah direncanakan oleh manajemen top dan manajemen middle tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu ada materi tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Kita langsung masuk ke pengertian tanggung jawab sosial menurut manajemen, yaitu tanggung jawab sosial adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yang dimaksud di sini adalah lingkungan masyarakat atau lingkungan di sekitar perusahaan. Jadi, perusahaan melakukan tanggung jawab agar tidak menerima protes-protes atau hambatan yang akan terjadi ke depannya. Perusahaan juga tidak asal-asalan dalam mengambil tanggung jawab sosial ini. Ada strategi pengelolaan tanggung jawab sosial bagi perusahaan. Yang pertama ada strategi reaktif, yaitu perusahaan cenderung menolak tanggung jawab sosial. Kemudian kedua ada defensif, perusahaan cenderung membela diri dan menghindari tanggung jawab sosial itu tersebut. Kemudian akomodatif, yaitu melakukan tanggung jawab. Nah, di sini perusahaan melakukan tanggung jawab agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Kemudian ada proaktif, yaitu mengambil inisiatif sendiri dari perusahaan, seperti membuat model industri yang bertanggung jawab sosial. Kemudian ada manfaat tanggung jawab sosial bagi perusahaan, masyarakat, dan pemerintah. Manfaat bagi perusahaan sendiri, jika masyarakat menyukai perusahaan, maka citra perusahaan itu akan naik dan memberi keuntungan juga bagi perusahaan. Dan manfaat bagi masyarakat, masyarakat ini sifatnya seperti jika dia diuntungkan maka dia akan senang, yaitu maka dari situ adanya win-win solution di mana perusahaan untung dan masyarakat pun untung. Manfaat bagi pemerintah, memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial, di mana pemerintah juga terbantu oleh perusahaan untuk menjalankan misi-misi sosial tersebut. Kemudian ada etika dalam manajemen. Etika di sini memiliki pandangan, keyakinan, dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk, benar dan salah. Etika manajemen sendiri memiliki arti standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Jadi, standar pengertian etika manajemen ini kembali lagi ke pengertian etika, yaitu keyakinan dan nilai akan sesuatu yang baik dan buruk. Jika etikanya tidak baik atau buruk, maka tidak bisa dijalankannya etika dalam manajemen. Karena itu sangat penting juga satu kesatuan dalam tanggung jawab sosial dan perusahaan. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada materi perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan manajemen strategi ini melibatkan pengembangan tujuan jangka panjang dan reaksi aksi untuk mencapainya. Jadi di perencanaan dan manajemen strategi ini memiliki tujuan untuk perusahaan, yaitu jangka panjang atau 5-10 tahun ke depan bagi perusahaan itu bagaimana. Jadi di sini melibatkan analisis lingkungan, penetapan tujuan, pemilihan strategi, dan mengimplementasikan rencana yang akan dibuat. Nah, di sini juga bisa melakukan analisis seperti SWOT, strength, dan lainnya. Dan kemudian perencanaan dan manajemen strategi ini membantu organisasi mengidentifikasi peluang dan tantangan agar pengambilan keputusan pada masa depan terjadi secara efektif dan efisien dan dapat menguntungkan bagi perusahaan. Materi selanjutnya ada mendirikan dan memperbaharui organisasi. Mendirikan dan memperbaharui organisasi ini proses pendirian organisasi baru atau proses perubahan yang signifikan dalam organisasi yang sudah ada.
Nah, proses ini memungkinkan perusahaan atau organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan mengembangkan kapabilitas baru untuk meningkatkan kinerja dari organisasi tersebut. Nah, manfaatnya di sini jika melakukan perubahan organisasi dari sebelumnya, ada kemungkinan keuntungan untuk jangka panjang dari suatu organisasi itu sendiri. Baiklah, kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah proses serta upaya merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi sumber daya manusia yang diperlukan perusahaan dalam pencapaian tujuannya. Jadi di sini perusahaan membuka rekrutmen atau pengambilan tenaga kerja untuk perusahaan agar perusahaan dapat mencapai tujuan yang telah dibuatnya. Nah, di sini bisa kita lihat contoh departemen sumber daya manusia dalam struktur organisasi. Di yang pertama paling atas itu ada direktur utama, kemudian ada cabang-cabangnya, ya, seperti manajemen bagian produksi, manajemen bagian pemasaran, personalia, dan administrasi atau keuangan. Nah, di pengelolaan sumber daya manusia ini ditugaskan dalam manajemen bagian personalia seperti divisi perekrutan tenaga kerja atau kompensasi kesejahteraan, hukum dan serikat tenaga kerja, divisi pendidikan dan pelatihan. Jadi pengelolaan sumber daya manusia di suatu organisasi itu terdapat pada manajer bagian personalia. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis rekrutmen. Ada rekrutmen internal, yaitu seperti kenaikan jabatan dari seorang supervisor menuju yang lebih tinggi. Kemudian ada rekrutmen eksternal, yaitu seperti perusahaan memberikan lowongan kerja agar tenaga kerja baru akan bergabung di perusahaan untuk mencapai tujuan kesuksesan perusahaan itu sendiri. Kemudian kita di sini akan belajar mengenai kompensasi dan benefit. Apa sih kompensasi? Kompensasi itu sebagai penghargaan yang diberikan perusahaan sebagai balasan atas prestasi yang telah dilakukan bagi tenaga kerjanya itu sendiri. Dan benefit juga seperti itu, penghargaan selain kompensasi yang diprogramkan bagi tenaga kerja. Jadi tujuan dari kedua ini adalah sebagai penghargaan atas pencapaian tenaga kerja atau loyalitas seorang tenaga kerja kepada perusahaan untuk memajukan perusahaan itu sendiri. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil dari keenam materi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu pertama ada materi konsep dasar manajemen, yang dimana manajer dapat mengambil keputusan yang tepat bagi suatu perusahaan. Kemudian ada tanggung jawab sosial. Di sini manajer diajarkan tidak hanya mementingkan faktor internal dari perusahaan itu sendiri, tapi ada faktor-faktor eksternal yang harus dipikirkan oleh manajer untuk mengambil keputusan. Kemudian ada perencanaan dan pengorganisasian, yaitu ini juga sangat penting agar agar upaya organisasi itu dapat bekerja secara kompetitif. Kemudian ada perubahan organisasi atau organisasi baru. Nah, ini berguna untuk organisasi dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Kemudian ada materi terakhir, yaitu sumber daya manusia. Nah, di sini sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan bagi perusahaan, di mana manajer dapat memaksimalkan kemampuan kontribusi tenaga kerja untuk memajukan perusahaan di bidang itu. Dari keenam aspek ini ini bisa bertujuan bagi perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang dan memberikan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan yang ada di perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.